A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi sobat sekalian. Jumpa lagi di podcast kesehatan by Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Dengan saya Yusuf Bahtiar selaku moderator yang tidak bosan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten untuk membahas isu-isu seputar kesehatan, utamanya tentu di Kota Surakarta. Pagi ini alhamdulillah sudah hadir narasumber kita, Dr. Nur Hastuti MKes. Beliau Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Selamat pagi Dr. Nur. Selamat pagi Dr. Yusuf. Gimana Ketemu kabar lagi. Ibu? Sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Baik, sobat-sobat sekalian, mari kita mulai langsung untuk di podcast pagi hari ini. Kita akan mengambil tema terkait tentang jaminan kesehatan nasional. Ya, lebih-lebih mungkin ini baru saja ada berita ataupun tren yang sedang hit saat ini, yakni Ya. tentang penonaktifan. Benar, Dr. Yusuf. Iya, Benar, tentang ini peserta ya. JKN PBI. Ya. Gimana nih dokter ceritanya Ya. sebenarnya? Ini agak kisruh ya nih. Iya. Jadi banyak masyarakat yang dinonaktifkan JKN-nya secara tiba-tiba ya. Jadi ini memang berdasarkan SK Menteri Sosial ya per 1 Februari bahwa di Kota Surakarta ada sekitar 20.860 jiwa yang dinonaktifkan secara tiba-tiba. Jadi ini memang agak membuat suasana, aduh ini ternyata banyak masyarakat yang sedang membutuhkan pelayanan kesehatan, sedang sakit, tiba-tiba kartu JKN-nya tidak aktif. Dan ini juga membuat Dinas Kesehatan harus bergerak cepat supaya masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak terganggu dengan penonaktifan ini. Oke. Tapi memang betul terjadi ya, Dokter Nur ya. Ini artinya memang sesuatu yang faktual terjadi. Dan masyarakat memang sudah menyampaikan keluhan, dokter? Sudah. Jadi banyak masyarakat yang sudah mengajukan keluhan, tapi memang ini adalah pemutakhiran DTSEN. Jadi data dari pusat, jadi dilakukan pemutakhiran. Jadi dianggap dari sana itu bahwa banyak masyarakat yang sudah lulus. Jadi mereka sudah mampu dan harapannya nanti dia bisa beralih ke JKN mandiri. Jadi ini besar-besaran, tetapi memang ada beberapa penduduk yang masyarakat yang ternyata masih harus membutuhkan pelayanan kesehatan, sehingga ini dan mereka memang masih tidak mampu. Memang ini dari pusat dalam rangka untuk pemutakhiran data. Jadi untuk masyarakat yang masih masuk ke kriteria DTSEN, Dok. Jadi DTSEN 1 sampai 5 itu masih dibayar preminya oleh pemerintah. Sedangkan yang keluar dari DTSEN 1 sampai 5 yaitu DTSEN 6 sampai 10 itu dikeluarkan. Jadi dinonaktifkan. Tapi bagi masyarakat yang merasa bahwa mereka benar-benar tidak mampu, silahkan nanti untuk melakukan pengajuan kembali lewat kalurahan. Seperti itu. Ya. Berarti sebenarnya masih ada solusi ya, Dok, masih ya ada tentang solusi. ini. Ya. Untuk warga Kota Surakarta yang masuk 20.862 tadi, langkah upayanya reaktivasi atau pindah kepesertaan atau gimana, dokter? Ya, jadi masyarakat yang saat ini membutuhkan pelayanan, jadi misalnya masih membutuhkan pelayanan, mereka menderita penyakit katastropik atau mereka masih membutuhkan misal masyarakat yang saat ini cuci darah, kemudian hipertensi, jantung, DM yang membutuhkan pengobatan terus-menerus, dan mereka masih membutuhkan saat ini ada 2 cara Pak Yusuf. Jadi cara yang pertama nanti direaktivasi lewat dinas sosial. Yang kedua karena di Kota Surakarta itu sudah UHC, maka bisa dilakukan percepatan ke dinas kesehatan. Jadi alhamdulillah kalau di Kota Surakarta ini tidak menjadi masalah. Cuma kalau nanti diaktifkan menjadi JKN APBD yang dibiayai oleh pemerintah Kota Surakarta memang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi.
sesuai iya. dengan peraturan wali kota nomor 21A tahun 2017. Oke, oke. Ya, Kalau kita pelan-pelan ya dokter ya, karena ini mungkin banyak sobat sehat yang istilah-istilahnya mungkin belum begitu familiar. Penyakit katastropik itu apa toh dokter? jadi penyakit-penyakit yang membutuhkan pengobatan yang lama ya dok ya. Jadi misalnya hipertensi dia membutuhkan pengobatan yang terus-menerus. Kemudian gagal ginjal kronik ya, jadi dia melakukan cuci darah seminggu 2 kali, DM, jantung, stroke seperti itu. Dan di mana di sini masyarakat membutuhkan pengobatan yang rutin dan terus-menerus. Tidak bisa terputus ya dok Ya, ya tidak ini bisa ya. terputus. Kemudian kalau disebut tadi Kota Solo sudah UHC, ini apa ini dok UHC ini? Ya, jadi UHC atau Universal Health Coverage di mana masyarakat Kota Surakarta itu minimal 98% itu sudah mempunyai jaminan kesehatan nasional. Nah, untuk saat ini di Kota Surakarta untuk cakupan UHC yaitu 98,61%. Wah di atas Di atas 98. 98. Artinya apa? Kelebihan seperti ini apabila suatu wilayah itu sudah UHC, maka apabila dilakukan percepatan untuk pengaktifan masyarakat yang belum mempunyai JKN, itu bisa dilakukan pengaktifan hari itu juga. Hari itu juga. Itu juga. Misalnya ada masyarakat yang kebetulan kok rawat inap. Setelah di rumah sakit ternyata kok JKN KIS-nya tidak aktif. Nah, nanti bisa mengurus untuk dilakukan percepatan dan hari itu aktif. Tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, ini menarik sekali nih Sobat Sehat. Jadi ternyata Kota Surakarta ya ini khususnya sudah berupaya memberikan solusi. Katakanlah tadi mungkin reaktivasi ke Dinas Sosial atau Kementerian Sosial mungkin tidak bisa atau tidak memenuhi tadi di DTSEN tadi, bisa melalui jaminan dari APBD yang ditanggung oleh pemerintah Kota Surakarta. Nah ini yang menarik, apa ini syaratnya dok? Kalau misalnya ternyata masyarakat tadi masih memerlukan jaminan kesehatan, mungkin tidak mampu, lalu kepengin mengurus ini, apa kira-kira syaratnya dok? Ya, jadi ini syaratnya adalah sudah diatur di dalam Perwali, Peraturan Wali Kota nomor 21A tahun 2017. Jadi pengajuan untuk masyarakat Kota Surakarta itu ada 3 kriteria dok. 3 kriteria itu adalah untuk pengajuan kartu JKN baru. Kemudian pengalihan. Pengalihan itu ya seperti ini. Seperti jadi, ini kasus ini pengalihan. JKN APBD, JKN APBN yang tiba-tiba non aktif. Nah itu bisa dialihkan menjadi JKN APBD pemerintah Kota Surakarta. Jadi tadi ya ada yang baru. Sebelumnya belum pernah punya, kemudian melakukan pengurusan. Yang kedua pengalihan. Pengalihan ini bisa jadi tadi dari JKN pusat ke JKN Pemda, atau sebelumnya dia mungkin PPU, pekerja penerima upah di suatu perusahaan, tapi kemudian mungkin dia resign atau PHK, kena PHK atau perusahaan bangkrut. Nah itu dari PPU bisa dialihkan ke PBI, APBD. Ya. Untuk kriteria yang ketiga yaitu percepatan. Percepatan ini dilakukan apabila masyarakat sudah sakit, ternyata JKN-nya tidak aktif. Nah, ini syarat-syaratnya Pak Yusuf. Oh ya, siap. Jadi syarat wajib ya ini ya. Adalah ber-KTP Kota Surakarta. Tidak bisa ditawar ini. Ya, itu tidak bisa ditawar. Jadi untuk penduduk pinggir-pinggir yang misalnya dekat Surakarta tetap tidak bisa. Tetap tidak bisa. Memang ini adalah fasilitas untuk masyarakat Kota Surakarta dan sudah domisili 5 tahun berturut-turut. Domisili 5 tahun. 5 tahun berturut-turut. Dibuktikan dengan apa ini dok? Dibuktikan dengan surat keterangan dari RT, RW dan kelurahan. Ya, jadi 5 tahun berturut-turut. Misalnya baru saja pindah 1 tahun di Kota Surakarta, ini belum bisa kita fasilitasi Pak Yusuf. Apa ada yang pernah mencoba mengurus gitu dok? Ada, jadi baru saja pindah atau dia kebetulan penduduk di sekitar Karesidenan Kota Surakarta itu tidak bisa kita layani. Dan ini Pak Yusuf untuk pengajuan, jadi kalau misalnya baru atau pengalihan yang tidak membutuhkan gawat darurat, itu dilakukan lewat kelurahan. Lewat kelurahan.
Berarti sesuai yang domisili setempat tadi, Dok. Ya. Kemudian kalau percepatan, pengurusan bisa langsung ke Dinas Kesehatan. Bila yang kriteria ketiga Ya, yang kan perlu percepatan tadi. karena ini kan membutuhkan hari itu harus aktif. Nggih. Nah, Pak Yusuf, dengan adanya penonaktifan massal banyak, ini banyak sekali saat ini kunjungan di pelayanan JKN di Dinas Kesehatan. Jadi mereka ke Dinas Kesehatan untuk mengaktifkan. Yang semula kunjungan kita hanya beberapa orang yang datang, sekarang itu hampir setiap hari itu lebih dari 100 kunjungan, Pak Yusuf. Lebih dari 100 kunjungan. Tapi ini sudah mulai mendatar lagi, Pak Yusuf. sudah mendatar ya. Sudah mulai mendatar karena dari pusat itu sudah banyak yang direaktivasi lagi. Oh iya. Bu Nur, menarik sekali. Apakah yang rawuh di Dinas Kesehatan ini sesuai kriteria ketiga tadi? Atau ada yang tidak masuk dari kriteria ketiga? Masih 1 atau 2 atau gimana? Oke. Jadi untuk kriteria yang ke Dinas Kesehatan otomatis yang gawat darurat, Pak Yusuf. Mereka harus syaratnya membawa surat keterangan sakit. Oh, surat keterangan sakit. Atau surat keterangan bahwa mereka perlu pengobatan rutin. Jangka panjang dari puskesmas atau dari rumah sakit. Ini biasanya masyarakat mereka tidak membawa itu dan mereka tidak sesuatu yang gawat darurat. Nah, seperti itu kita alihkan ke pengurusan lewat kelurahan sesuai yang tipe 1, tipe 2 tadi. Ya. Nah, kemudian ada masyarakat yang ternyata mereka bukan masyarakat Kota Surakarta. Ya, bukan masyarakat Kota Surakarta. Nah, itu juga tidak bisa kita lakukan percepatan atau pengurusan ke JKN APBD Kota Surakarta. Namun ada yang tetap mengurus ya, benar ya? Ada. Nah, kadang-kadang seperti itu ada masyarakat yang kok mengurusnya susah. Sebenarnya kalau pengurusan itu sudah sesuai dengan peraturan wali kota, pasti akan kita verifikasi, akan kita proses. Seperti itu. Apakah ada syarat lain, Bu Nur, yang dibutuhkan dalam pengurusan untuk mungkin pengalihan ya, untuk ini kasus yang kedua ya, dari terutama yang non aktif tersebut, selain tadi sudah KTP berdomisili 5 tahun berturut-turut di Kota Surakarta, kemudian kalau gawat darurat ada surat keterangan sakit. Atau ada syarat lain, Bu Nur? Ya, ada syarat lain, Pak Yusuf. Jadi yang pertama permohonan dari lurah kepada Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Dari Bapak Lurah ya, mengetahui dari Bapak Lurah. Jadi Pak Lurah ini wajib untuk tahu. Kemudian fotokopi KK, KTP, KIA kalau masih kecil ya, atau akte kelahiran. Kemudian surat pernyataan tidak mampu membayar premi BPJS. Yang ini harus ditulis tangan sendiri oleh warga dan diketahui oleh Pak Lurah, Bu Lurah. Jadi diketahui oleh Lurah. Kemudian surat keterangan domisili paling sedikit 5 tahun berturut-turut. Dan surat keterangan tidak mampu dari RT, RW dan Lurah. Kemudian fotokopi BPJS lama. Ini untuk yang pengalian ya, Pak. Yang pengalian. Kemudian ada surat pernyataan perahlian bermaterai 10.000. Ya, itu. Kemudian mengajukan berkas ke kelurahan. Nanti ada pegawai kelurahan yang akan datang ke Dinas Kesehatan. Nah, kalau normal reguler seperti ini data akan kita masukkan ke BPJS sebelum tanggal 20. Nanti di bulan berikutnya masyarakat sudah bisa aktif. Ini yang normal. Mengatakan Pak Yusuf. Berarti kalau misal ini bulan Februari, saat ini tanggal 19, Bu Nur. Ini dimasukkan hari ini. Ya, nanti Maret sudah aktif. 1 Maret sudah aktif. aktif. Ini tidak sampai 10 hari berarti. Ya, nanti sekitar itu sudah bulan depannya sudah aktif. Ini yang sering timbul kendala, Bu Nur. Selain tadi dari persyaratan-persyaratan yang tidak terpenuhi, mungkin katakanlah dari peralihan PPU misalnya, atau peralihan mandiri misalnya. Kami mendengar ada tentang tunggaan, itu apakah benar, Bu Nur, yang kadang-kadang menghambat proses untuk peralihan ini? Ya, jadi masyarakat yang mempunyai tunggakan dan ingin beralih ke JKN APBD segera diurus saja. Nah, tunggaan ini
nanti bukan menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Surakarta. Oh, tidak menjadi Ya, tanggung jawab ya, tapi tunggakan ini tetap menjadi kewajiban oleh peserta JKN. Tetapi jangan khawatir, BPJS itu ada program rehab. Rehab itu adalah rencana pembayaran bertahap. Oh, rehab terus Ya. Jadi itu nanti tunggakan bisa diangsur, Pak Yusuf. Jadi tidak dibayar langsung, nanti bisa diangsur selama 12 bulan. Ya. Jadi tidak usah khawatir. Kalau misalnya, oh saya kok ada tunggakan, saya mau ngurus malah segera diurus saja. Supaya nanti tunggakannya itu tidak bertambah panjang. Jadi nanti dari Dinas Kesehatan pasti nanti akan kita aktifkan. Tetapi peserta JKN jangan lupa itu tunggakan menjadi tanggung jawab panjenengan. Nanti bisa dilunasi dengan program rehab, rencana pembayaran bertahap. Ya nanti itu bisa dibicarakan dengan BPJS. Nanti bisa diangsur setiap bulan, begitu Pak Yusuf. Tetapi itu tidak menghalangi untuk pengaktifan JKN. Ya, tetap kita aktifkan, tapi tunggakan tetap menjadi tanggung jawab peserta. Malah sebaiknya peserta BPJS segera untuk beralih ya apabila itu memenuhi kriteria supaya tunggakannya itu tidak nambah lagi Pak Yusuf. Seperti itu. Mohon Bu Nur bisa menjelaskan apakah memang selama ini ada yang memang tidak memenuhi dari persyaratan sesuai dengan Perwali 21A itu? Ada, yaitu tadi Pak, belum domisili 5 tahun berturut-turut. Kemudian dia bukan KTP Kota Surakarta, jadi di luar wilayah. Kemudian itu saja sih, kebanyakan itu. Kalau dari sudut yang sudah dikirim ke dinas, mestinya sudah verifikasi tentang mampu tidak mampunya, Bu Nur. Ya, kalau itu ada surat pernyataan ada tidak pernyataan mampu, itu seperti itu. Kalau sudah ada surat pernyataan kita sudah tidak ini Pak Yusuf. Ya, dianggap itu sudah sesuai. Ya. Nah ini Sobat Sehat sekalian sudah disampaikan dengan gamblang tentunya kepada kita semuanya terkait tentang yang baru terjadi tadi untuk di fenomena ya terkait tentang adanya penonaktifan dan sudah ada solusinya ya. Dan ini ada pertanyaan ya yang masuk ya, ini ditanyakan, permisi Min mau tanya, ini kan BPJS dari pemerintah tidak aktif sedangkan alamat baru saya di Boyolali, ini biar saya bisa aktif lagi bagaimana ya vaskes saya di Solo. Mungkin ada tanggapan Bu Nur? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau sahabat sehat ya itu domisilinya di Boyolali, berarti nanti silahkan untuk mengurus di wilayah Kabupaten Boyolali. Jadi silahkan nanti ke kelurahan ya, kemudian ke dinas sosial setempat untuk dilakukan reaktivasi. Jadi memang penonaktifan ini ada dua cara. Nanti diaktifkan langsung dari pusat ya, tapi lewatnya ke kelurahan setempat, kemudian ke dinas sosial. Nah kalau di Kota Surakarta khusus nanti bisa beralih ke APBD Kota Surakarta. Kalau di Boyolali saya kurang paham kebijakan di sana Pak Yusuf, tapi memang ini tidak ada hubungannya dengan walaupun vaskesnya di Kota Surakarta. Jadi tidak berhubungan dengan tidak vaskesnya. Berhubungan, ya, tapi memang itu kebijakan di wilayah kabupaten kota masing-masing. Seperti itu. Oke, ini mudah-mudahan cukup jelas ya untuk penanya yang menanyakan ini, jadi tidak terkait dengan vaskesnya, tetapi adalah status kependudukan dan domisili tadi. Ya, segera diurus saja. Ya, segera jadi bisa langsung kontak dengan dinas sosial di Boyolali tentunya ya, karena domisilinya di sana. Di Boyolali. Ini mungkin dari sobat sekalian, saya rasa sangat jelas sekali yang sudah disampaikan oleh Dr. Nur Hastuti, MKes kepada kita semuanya, bagaimana untuk persyaratan terkait tentang bahasanya solusi terhadap terjadinya penonaktifkan terkait tadi dengan DTSEN ya, yang sudah disampaikan. Dan bagaimana untuk di Kota Surakarta. Mungkin sebagai pesan penutup Bu Dr. Nur, ada yang perlu disampaikan pada sobat sehat sekalian terkait tentang ini, monggo. Ya, oke.
Terima kasih Pak Yusuf untuk sobat sehat semuanya, terutama yang berdomisili di Kota Surakarta. Nggih. Kemarin dengan adanya SK Kementerian Sosial per tanggal 1 Februari bahwa dinonaktifkan 20.860 jiwa. Beberapa sudah datang ke Dinas Kesehatan yang melakukan percepatan dan kita bisa melakukan aktivasi. Tetapi bagi mereka yang tidak sakit, tentu saja kami tidak tahu. Ya. Mohon untuk sobat sehat silahkan cek kepesertaan apakah aktif atau tidak. Ya, kepesertaan masing-masing, terutama yang JKN pusat. Ya, silahkan bisa cek lewat WA Pandawa BPJS. Nah, nanti teman-teman jangan menunggu sakit dulu, ya. Jangan menunggu sakit. Jangan menunggu sakit dulu, Pak Yeah. Yusuf. Oh, yeah. Jadi kalau misalnya cek sekarang, oh saya ini JKN APBN, silahkan cek lewat aplikasi Pandawa. Nah, setelah itu, oh ternyata saya tidak aktif, silahkan langsung mengurus ke kelurahan setempat yang kemudian nanti akan dibawa ke Dinas Kesehatan, karena saat ini kami hanya bisa mengakses warga yang sakit dan datang ke Dinas Kesehatan. Sedangkan yang tidak sakit kita tidak bisa mengakses. Ya, silahkan teman-teman sobat sehat untuk aktif ya, mengecek kepesertaannya apakah aktif atau tidak. Bisa ke puskesmas ya? Bisa ke puskesmas, tapi biasanya ke puskesmas itu nanti antrinya banyak Pak Yusuf. Lewat Pandawa saja. Lewat Pandawa. Ya, lewat aplikasi WA Pandawa, silahkan cek. Apabila nanti tidak aktif, silahkan langsung mengurus ke kelurahan setempat supaya nanti di bulan depannya bisa aktif. Jadi jangan menunggu sakit, karena jaminan ini adalah payung ya, payung sebelum kita sakit ya. Jangan sampai nanti kita sakit ternyata JKN-nya nggak aktif, kemudian kita kebingungan untuk melakukan pengaktifan. Jadi sedia payung sebelum hujan. Ya, sedia payung sebelum hujan. Jadi ini dilihat dulu, begitu nggak aktif langsung pengurusan ke kelurahan sesuai domisili masing-masing. Begitu Pak Yusuf. Ya. Bu Nur, terima kasih sekali sobat sehat sekalian. Ini tentu sangat jelas, mudah-mudahan dan bisa digedok tularkan juga informasi ini. Sehingga tentu yang pertama tadi dari Bu Nur sudah memberikan underline, tolong cek ya, ini jangan sampai menunggu sakit tadi. Begitu sakit nah ya kan, langsung. Ya ini kalau tahu-tahu enggak aktif nanti baru bingung nanti. Oh iya, ada satu lagi Pak Yusuf. Oh iya. Mungkin kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Surakarta bisa menyisir warganya masing-masing ya. Ikut membantu menyisir warganya di wilayah masing-masing yang tidak aktif untuk disosialisasikan untuk bisa mengurus JKN-nya supaya aktif kembali. Jadi ini wilayah yang punya wilayah dari kelurahan bisa membantu pemerintah Kota Surakarta untuk menyisir masyarakat yang non aktif ini Pak Yusuf. Baik, terima kasih, informasinya sangat padat, sangat bergizi. Daging semua ini. Daging semua. Ya. Mudah-mudahan bisa membantu untuk sobat sehat sekalian, warga Kota Surakarta khususnya, untuk hidup lebih sehat. Tidak ada yang ngarep-arep punya jaminan pengen sakit, saya rasa juga tidak ada. Tetapi ini adalah sedia payung sebelum sakit. Sebelum sakit. Ya, sedia payung sebelum sakit. Sehingga nanti insya Allah ketika kok mendapat ujian sakit, tidak kebingungan tentang masalah di pembiayaannya. Terima kasih Bu Nur, tidak boleh kapok nanti untuk hadir di studio podcast kita di Dinas Kesehatan Kota Surakarta, dan insya Allah jumpa lagi dengan sobat sekalian di tema-tema kesehatan menarik lainnya. Selamat pagi, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Salam sehat. Salam sehat semuanya Bu Nur dan sobat sehat sekalian.